Pertama, lokasi atau negara di Arab Saudi, PPLN Jeddah, Arab Saudi. Oh, oke, baik. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 19500, perempuan 34988, jumlah 54488. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki 1081, 1081, perempuan 835, jumlah 1916. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, laki-laki 3324, perempuan 2365, jumlah 5689. Izin Ketua bertanya, Ketua. Kalau dilihat dari pengguna hak pilih, perbandingan daripada jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap dengan tambahan, luar biasa perbedaan lebih banyaknya daftar pemilih tambahan. Ada apa ya Pak? Kok begitu banyak gitu? Kejadian apa? Ya. Sehingga jumlah pemilih tetap itu lebih sedikit, jauh banget lebih sedikit dibandingkan dengan daftar pemilih tambahan. Ya. Apa kejadiannya kok begitu besar? Gitu. Ya. Dari mana orang? Pertama, ketika proses coklit dari awal, itu mereka sudah oke untuk... Maaf, saya tambahkan informasinya. Ya. DPT tambahan ini, ya DPT tambahan ini kan kertasnya kan dari 2% biaya tambahan itu kan, betul ya gitu. Oh. Jadi dari mana ininya? Jadi kertas suara. Ya. Jadi surat suara ini diproduksi jumlahnya adalah sama, sekali lagi ya, sama dengan jumlah pemilih DPT plus 2% per TPS atau KSK. Kalau kita perhatikan tingkat kehadiran pemilih yang kalau kita perhatikan jumlah DPT-nya kan 54.488 ya, betul ya? Nah kemudian pemilih dari DPT yang hadir hanya 1916. Ada 2%, tidak ada 5%. Ya berarti kan ada surat suara yang masih begitu banyak Pak, sekitar 52.000. Nah dari surat suara itu yang tidak digunakan oleh pemilih DPT inilah yang kemudian digunakan oleh pemilih DPTB dan pemilih DPK. Gitu. Jadi yang digunakan itu tidak hanya yang 2%, sepanjang masih ada sisa surat suara, bisa itu digunakan. Nah, pertanyaan saya adalah dari mana orang yang DPTB itu? Kok jumlahnya begitu besar? Dan kenapa tidak terdata justru orang yang DPT-nya nggak hadir gitu? Ya. Nah, tolong dijelaskan DPTB sekalian DPK. Baik. DPK kan nama-namanya tidak ada di DPT. Oke, saya berikan ke Bu Roma karena beliau yang mendata secara detail untuk yang DPTB dan DPK ini. Monggo, Bu. Oke. Terima kasih Bapak. Terkait dengan DPTB dan DPK, mungkin ini sedikit berbeda dengan pemahaman kita semua terkait dengan DPTB. Kalau di Indonesia, orang perpindahan dari satu kota ke kota lain kan harus mengurus terlebih dahulu ya. Nah kalau yang di Jeddah, sebelum pemungutan suara, semua parpol bersepakat dan meminta kepada PPLN agar orang-orang dari kota lain, ini sebenarnya DPT semua, tapi misalnya dari Mekah mereka pindah ke Madinah, dari Madinah pindah ke Jeddah, antara satu KSK dengan KSK lain, antara satu TPS dengan TPS lain. Jadi mereka meminta orang-orang itu diperbolehkan untuk pindah memilih di tempat terdekat pada saat pemungutan suara.
diperbolehkan atau tidak. Kemarin kami melihat aturannya untuk DPTB luar negeri Bentar, boleh pindah memilih pada saat. sebentar ya Mbak. Jadi pada dasarnya pindah milih itu sudah terdaftar di DPT ya. Iya, sudah terdaftar di DPT. Ya, kemudian pindah milih itu sebetulnya adalah terdaftarnya di DPT mana dan kemudian pindah ke terdaftar di DPT di TPS mana, kemudian akan pindah di tempat lain. Betul. Nah, kota di ruang lingkup wilayahnya Jeddah ini kan sebetulnya bacanya satu, Jeddah. Nggak ada Betul. Mekah, nggak ada Madinah, nggak ada yang lain-lain. Beda seperti di Indonesia, karena begitu pindah kabupaten dapilnya berbeda. Betul. Itu loh, cara pandangnya begitu. Jadi sesungguhnya ini kan DPTB ini saya klarifikasi aja ya. Mendengar penjelasan Mbak siapa? Bu Roma. Roma. Mbak Roma ya. Saya teringat-ingat Mbak Romlah aja nih tadi yang ditulis Mas. Mbak Roma. Jadi ini apakah benar atau tidak bahwa pindah milih yang terjadi itulah sesungguhnya terdaftar di DPT Jeddah. Nanti dulu Mbak, jangan dijawab dulu. Pertanyaan belum selesai. Pertanyaan cuma benar atau tidak. Apakah ini, misalkan tadi mendengarkan cerita Mbak Roma ya, yang bersangkutan itu terdaftarnya di metode KSK misalkan. Betul ya. Kemudian karena jauh lalu pindah ke TPS yang terdekat. TPS beroperasi berapa? TPS beroperasi 12. 12. Itu semuanya ditaruh di Di, KJRI. di Jeddah, bukan, ada 4 lokasi Ada di 4 Jeddah. lokasi ya, oke. Ini yang di Jeddah ya. Yang di luar Jeddah semuanya metode KSK. Betul. Makkah, Madinah, dan yang lain metode KSK ya. Oh, Betul. tidak ada TPS di Makkah, di Madinah. Tidak Tidak ada, ada. Pak. Ya, tidak ada. Semuanya di Jeddah. Nah, misalkan terdaftarnya di TPS 1 Jeddah. Ternyata lokasinya itu dia lebih dekat ke TPS 2. Betul. Lalu dia milih di Di TPS 2. Itu juga dipahami masuk kategori DPTB. Betul. Ya saya kira sudah benar kalau pemahamannya begitu. Dan untuk seperti itu harus lapor Pak. Berarti ini perlu kita cek ya, yang dimaksud yang didata di sini DPTB yang banyak itu yang bersangkutan sudah masuk DPT kan? Betul. Nah pertanyaannya DPT dari luar Jeddah atau di ruang lingkupnya Jeddah Di sendiri? dalam Jeddah. Oh dalam Jeddah ya. Jadi pindah metode, pindah dari satu TPS ke TPS lain di ruang lingkupnya Jeddah sendiri ya. Betul. Oke. Bisa dipastikan itu ya. Iya. Oke. Karena sebelum pindah milih mesti dicek DPT Betul, online Pak. ya. Oke. Jadi begitu Pak. Teman-teman Jeddah tolong disampaikan bagaimana mekanisme kontrol supaya untuk mengetahui bahwa seseorang itu, ini kan soal pindah milih tadi ya, dari TPS ke TPS lain atau dari KSK ke TPS atau dari TPS ke KSK misalkan, itu bagaimana mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa orang itu memilih hanya satu kali. Oke, baik, terima kasih. Hal itu sudah kami pertimbangkan sebelumnya. Jadi kami membuat Google Sheet daftar pemilih wilayah Jeddah. Jadi kami meng-hire tim registrasi, dan tim registrasi itu semua bekerja secara online pada saat hari H. Bicara apa? Online. Online. Jadi ketika seseorang itu sudah ditulis, dia sudah memilih, maka di tempat lain akan muncul nomor paspor atau nomor KTP-nya. Jadi itu salah satu cara kami mengontrol agar orang tidak memilih 2 kali di waktu yang bersamaan. Terima kasih. Di TPS yang lain atau Ya. KSK. Kemudian kita lanjut kepada jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Laki-laki 4752, perempuan 4821, jumlah 9573. Jumlah pengguna hak pilih, total penjumlahan yang semua di atas tadi. Laki-laki 9157, perempuan 8021, jumlah 17178.
Uraian data penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 55587. Jumlah surat suara yang digunakan 17178. Jumlah surat suara dikembalikan 148. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 38261. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 1, perempuan 3, jumlah 4. Kemudian, data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor dan pasangan calon. Paslon 1, 10394. Paslon 2, 5118. Paslon 3, 1487. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 16999. Jumlah suara tidak sah 179. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 17178. Mas, paslon 1 tanda tangan. Tanda tangan, Pak. 2, 2. 3. Semua tanda tangan. Oke, ya sudah cukup. Ya. Lanjut.